Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Rajak di Razaker. Dan udah lama banget teman-teman nggak bikin konten. Maaf sebelumnya karena emang lagi ada kesibukan lain, jadi emang nggak sempet bikin konten. Karena kan bikin konten itu harus ngeriset dulu, nggak boleh asal disampaikan. Karena kan ini kan emang judulnya adalah konten-konten pendidikan atau emang informasi yang ingin disampaikan. Nah, untuk memulai lagi, kita akan ngebahas sesuatu yang membanggakan lah buat Indonesia, bahwa ada 9 perusahaan asli Indonesia yang masuk Forbes Global 2000s. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, jadi Forbes ini tuh kayak emang majalah khusus untuk bisnis, dan ini terkenal banget di seluruh dunia, dan dia baru banget ngerilis daftar 2000 perusahaan terbesar di seluruh dunia. Jadi emang ini setiap tahun dia ngeluarin itu daftar Forbes The Global 2000s. Nah, dari 2000 ini ada 9 perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut, dan sebagian besarnya itu BUMN atau badan usaha milik negara. Apa aja sih yang masuk ke sana? Jadi di peringkat 9 itu ada peringkat versi globalnya ada 1338, tapi peringkat di Indonesia itu ada peringkat 9 itu ada Adaro Energi. Dia masuk dengan penjualan sekitar 6,12 miliar dolar, laba sekitar 1,56 miliar dolar, dan nilai pasarnya 5,55 miliar dolar. Ini semua dolarnya USD ya, dolar Amerika. Lalu di peringkat 8 Indonesia atau peringkat versi globalnya di 1605 itu ada Aman, AMMAN. Penjualannya di 2,03 miliar rupiah, 2,03 miliar dolar, labanya di 252,1 juta dolar, dan nilai pasarnya di 46,59 miliar dolar. Lalu peringkat 7 di Indonesia atau peringkat globalnya itu di 1591 itu ada Chandra Asri dengan penjualan 2,13 miliar dolar, laba di 75,7 juta dolar. Ini kebetulan ini minus ya. Jadi emang lagi minus, tapi secara value perusahaannya itu tetap tinggi, itu di nilai pasarnya 49,34 miliar dolar. Lalu di peringkat 6-nya Indonesia atau peringkat versi globalnya di 1194 itu ada PT Bayan Resource Tbk. Dia ini penjualannya 3,3 miliar dolar dengan laba 1,03 miliar dolar dengan nilai pasar 39,59 miliar dolar. Dan peringkat 5 Indonesia, peringkat globalnya itu 944. Ini berarti masuk 1000 besar. Itu ada BNI, Bank Negara Indonesia, dengan penjualan 5,43 miliar dolar, laba 1,37 miliar dolar, dan nilai pasar 12,09 miliar dolar. Lalu di peringkat 4 Indonesia atau peringkat globalnya 912, itu ada PT Telkom Indonesia dengan penjualan 9,82 miliar dolar, laba 1,58 miliar dolar, dan nilai pasar 18,56 miliar dolar. Peringkat 3 di Indonesia dengan peringkat versi global 457, yang artinya udah top 500 ya, ini udah perusahaan yang gede banget. Itu ada BCA atau Bank Sentral Asia dengan penjualan 7,46 miliar dolar, laba 3,26 miliar dolar, dan nilai pasar 75,33 miliar dolar. Di peringkat 2 Indonesia ada bank lagi. Di versi global ini 373 ya. Ini adalah Bank Mandiri. Di penjualannya 11,62 miliar dolar, laba 3,6 miliar dolar, nilai pasarnya 38,08 miliar dolar. Dan peringkat 1 perusahaan terbesar di Indonesia saat ini dan peringkat globalnya ada 308 adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia, dengan penjualan 14,95 miliar dolar, laba 3,94 miliar dolar, dan nilai pasar 46,5 miliar dolar. Dan BRI itu bukan pertama kali ada di peringkat ini. Sebelumnya BRI juga menjadi perusahaan terbesar di Indonesia versi Forbes The Global 2000s. Dan peringkat pertama versi Indonesia dari mulai beberapa tahun lah. Dan memang kalau kita lihat-lihat ya, kenapa sih BRI itu bisa selalu ada di peringkat 1 nih? Karena yang pertama, pertumbuhan bisnis BRI itu sangat baik ya. Jadi secara bisnis performa BRI itu masih baik terlepas dari performa sahamnya ya. Karena kadang
memang saham tidak apa ya gimana ya, kadang saham tuh undervalued gitu ya, jadi perusahaannya bagus tapi harga sahamnya masih murah. Nah, terus dari sisi teknologi digital juga, pertumbuhan aplikasi mobile banking milik BRI yang namanya Brimo itu punya ada sekitar 100 fitur. Jadi emang secara mobile banking ini adalah fitur terbanyak. Terus juga pengguna aplikasi Brimo itu meningkat 30% secara year on year atau sekitar 25,7 juta pada tahun 2023 menjadi 33,5 juta pada tahun 2024. Nah, itu ngaruhnya apa sih? Tadi BRI akhirnya jadi perusahaan yang cetak rekor laba terbesar. Jadi berdasarkan laporan keuangan 2023-nya, sepanjang 2023, BRI berhasil meraih laba bersih tertinggi di antara semua bank, yaitu sebesar 60,4 triliun rupiah. Perolehan laba BRI ini tuh bertumbuh sekitar 17,5% secara year on year dari periode yang sama tahun 2022. Waktu tahun 2022 itu 51,4 triliun. Dan BRI juga itu menjadi bank andalannya UMKM Indonesia dengan jumlah total aset yang mencapai 1.965 triliun. BRI itu masih mengandalkan sektor UMKM, menjadi mayoritas penyaluran kredit BRI tercatat sebesar 1.068 triliun atau sekitar 84,4% BRI ini dana kelolanya itu untuk menjadi penyaluran dana ke UMKM. Dan Direktur Utama Bank BRI juga Pak Sunarso itu mengatakan pencapaian kinerja tersebut ditopang oleh penyaluran kredit BRI sebesar 1.266,4 triliun. Jadi gitu teman-teman, 9 perusahaan Indonesia yang masuk Forbes 2000s, dan yang peringkat satunya itu nggak berubah sama sekali. Perusahaan paling besar di Indonesia nomor 1 adalah BRI dan masih tetap BRI. Mungkin segitu aja ya teman-teman yang pengen dibahas untuk video kali ini. Jadi yang suka video kayak gini jangan lupa likes-nya, comments-nya, share-nya, dan subscribe channelnya juga, karena ya mudah-mudahan dengan konten-konten seperti ini edukasi ke masyarakat tersampaikan dengan baik. Mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Rahman Razak, mewakili Razakar izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.